Shalom, ini adalah Diary Bibi Joseph. Diaryku Bibi Joseph. Episode yang kedua, part yang pertama, sambungan daripada episode yang pertama, part kedua. Di mana ini masih tentang sholat. Di mana sholat saya dalam beberapa minggu itu saya hanya dapat melafazkan doa Bapa Kami, dan surah Al-Fatihah yang saya hafal hanya satu-satunya bahasa yang di dalam bahasa Rumi saya hafal. Terus hilang daripada pikiran, hati dan mulut saya pun tidak melafazkan itu. Hanya doa Bapa Kami. Sampailah saat ini saya lupa akan surah itu, melainkan saya melihat sendiri dan membacanya lagi. Dan hampir seminggu saat itu, saya tidak lagi sholat, tidak lagi bertelekung, bersejadah. Dan ketika saya mau berdoa, doa itu yang lepas dari mulut saya. Gimana saya duduk, gimana saya berotot, saya menangis, dan itulah ayat. Itulah doa yang saya lepaskan sebelum saya bermohon, sebelum saya meminta. Sampailah satu saat saya duduk di meja yang dimana pada awalnya saya mendengar ketukan itu. Saya duduk di meja itu untuk membuat assignment dimana itu adalah kerja college saya lah waktu itu. Saya duduk dan tiba-tiba saya rasa mau berdoa karena keadaan saya waktu itu sangat masih dalam kebingungan, dan iman saya pun masih 50 ke iman saya yang mualaf, 50 kepada apa yang terjadi pada saya saat itu. Dan saya masih belum mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan saya atau Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Saya masih mengatakan dalam keadaan begitu, doa saya doa Bapa Kami. Tapi bila saya memohon, saya masih katakan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kenapa? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa terjadi dengan saya? Saat itu tiba-tiba saya sebak dan saya menangis, dan saya menandatangan. Saya merapatkan kedua tangan saya seperti dalam gambar raja di atas. Ini adalah ukiran gambaran yang saya dapat, dan saya edit buat seperti mana yang saya diwahyukan saat itu. Saya menandatangan, dan ketika saya menandatangan, saya melihat ada garisan di cantukan itu salib seperti dalam gambar raja atau salib, dan salib bentuk salib garisan itu. Garisan itu memang asli. Kalau kalian coba sendiri pun kalian akan nampak. Bila kalian dapatkan tangan kalian nampak satu garis dari rapatan itu. Lepas itu dari belahan barisan menegak tuh ada barisan melintang tuh, memang ketara. Tapi yang saya lihat bukan setakat itu. Saya lihat ada satu cahaya seperti gambar raja tuh. Salib itu bercahaya di tapak tangan saya, dan saya tidak tahu apa. Tapi selepas saya melihat, saya terasa macam mau tersungkur
Tapi sebelum saya melakukan itu, saya sudah sepak, saya sudah nangis, dan saya nangis sepanjang beberapa minggu saya lalu itu. Hampir sebulan itu. Dari kejadian awal, dari jamahan waktu saya bersolat, sampailah saya melihat ini dalam beberapa minggu itu. Saya hanya boleh berkata di dalam tangisan, saya menangis. Tapi saat ini, saat saya nampak salib yang terang di tepuk tangan saya itu, saya mencari tempat untuk berlutut. Dan di saat itulah, mulut saya mengatakan, "Ya Bapak, seperti di dalam doa kami ya Bapak. Apakah semua ini?" Dan saya menangis. Saya seperti orang kebingungan, saya seperti orang yang tidak tahu arah, tidak tahu mau apa, mau kata lagi, apalagi mau cakap. Dan saya tersungkur, saya menangis, sehingga kan saya tidak mampu bersuara. Bukan saya bisu, tapi tidak tahu apa yang mau katakan lagi. Dan saya katakan begini, "Ya Bapak," saat itulah keluar dari mulut saya, bukan lagi Allah, tapi "Ya Bapak." Seperti dalam doa Bapak kami. Saat itu saya rasa saya sudah paham. Dan sekarang saya berpikir keadaan saya saat itu, saya telah buka hati. Saya buka hati dan saya diberi pewahyuan mana saya disuruh, dituntun untuk mencari Alkitab. Inilah step, gambar aja di atasnya adalah step, dimana step-step ini yang saya lalui dalam pengalaman saya bersama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tritunggal Allah, saya Tritunggal itu. Saya mencari Alkitab, dan Alkitab itu hanya ada dengan kakak saya yang masih Kristen dan tinggal sama saya. Saya pinjam Alkitab, dia terkejut sebab dia tidak sangka selama 6 tahun itu baru saya mau mencari Alkitab, dan dia tidak sangka yang saya nih kuat di dalam iman tuh, sampai di dalam iman mualaf itu boleh tanya dengan dia minta Alkitab. Dan di sanalah saya menceritakan hal ini. Dan satu pesan kakak saya, dia suruh saya buka hati, terima apa yang terjadi, mesti ada rencana baik Tuhan. Dan ketika saya mendapat Alkitab itu, saya menangis lagi. Saya memeluk Alkitab itu. Adakah saya bersuara dalam hati saya mengatakan, "Bapak, adakah jawaban di sini?" Waktu itu belum ada perkataan Tuhan Yesus, tapi yang ada saat itu Papa Surgawi yang saya sebut di mulut saya. Dan adalah perkataan-perkataan di dalam Alkitab itu sangat mengena dengan apa yang saya lalui. Oke, jumpa di episode kedua. Bab yang kedua, saya akan ceritakan lagi apa yang terjadi selepas itu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.